Cut. Halo, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ini adalah New Balance Fresh Foam Sport Run V2. Ini adalah sneaker lari untuk pria. Versi yang ada pada saya ini warna natural indigo with eclipse. Istilah warnanya agak susah, tapi secara sederhana bisa dibilang ini warna biru tua banget. Jadi, ceritanya saya mencari sneaker untuk sehari-hari yang tidak menggunakan tali. Setelah melihat-lihat ke beberapa toko di mall, akhirnya ini yang diminati. Kemudian saya pesan secara online di website New Balance karena ukuran yang dicari untuk model ini tidak tersedia di toko. Oh iya, sneaker ini ukuran US 9,5 atau Euro 43 atau 27,5 cm. Kalau pernah cari sneaker slip-on di Google, seperti saya pun melakukannya, sekilas model sneaker ini terlihat mirip dengan sneaker yang disebut Teclum Bliss dari APL atau Athletic Propulsion Lab. Itu adalah sebuah perusahaan sneaker mewah yang didirikan di Los Angeles pada 2009 lalu. Dan salah satu produk andalannya adalah si Teclum Bliss itu. Walaupun mirip, tapi itu hanya dari tampilan keseluruhannya. Kalau diperhatikan secara mendetail, keduanya memiliki banyak perbedaan. Teclum Bliss itu dipasarkan di sekitar 3,8 juta rupiah. Harga itu mendekati harga Yeezy Boost, sedangkan sneaker ini dipasarkan sekitar setengah dari harga tersebut. Secara sekilas, ini seperti Ultra Boost yang diberi strap di bagian atasnya. Walaupun begitu, model ini sempat populer baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Mulai dari film Dune di tahun lalu, sampai artis lokal maupun mancanegara pernah terlihat memakai sneaker dengan model seperti ini. Jadi model ini bisa dibilang sekarang lagi kekinian banget. Saya menyukai produk yang understated dan sepertinya itu menurun di keluarga. Sneaker Teclum Bliss itu cukup understated, begitu juga sneaker ini. Sneaker New Balance Fresh Foam Sport V2 ini lebih understated lagi. Salah satu yang jelas adalah tidak adanya logo N yang biasanya ditemui pada sneaker New Balance lainnya. Branding New Balance ditemukan terembos di sisi samping sini dengan warna yang senada dengan warna sneakernya. Jadi, kecuali dideketin banget, nggak gitu kelihatan. Ini adalah sneaker yang understated, tapi terlihat eye-catching dengan desain Q-nya yang khas banget. Ini adalah sneaker tersebut. Ups, ya kira-kira kayak gitu. Sebelum lebih jauh lagi, sneaker ini datang dengan box New Balance regular yang berwarna merah dengan logo yang bisa dibaca NB di tengahnya. Box ini dilengkapi dengan dua label. Pertama-tama adalah label importir yaitu PT MAP Aktif Adi Perkasa dan produksi sneaker ini yang adalah di Vietnam. Label lainnya adalah spesifikasi yang menjelaskan tipe. Lalu, ini adalah model untuk pria seperti tertulis men atau home di sini. Lalu ukurannya yaitu 9,5. Kemudian untuk sneakernya. Bagian atas sneaker ini seluruhnya terbuat dari bahan rajutan dan warna indigo atau biru gelap. Bahan rajutan ini lentur dan punya tekstur yang cukup halus. Mungkin bisa dibilang seperti kaos kaki tebal. Rajutan ini, karena tidak terlalu rapat, bisa dibilang cukup airy, hingga membantu untuk sirkulasi udara.
Pada bagian samping ini, seperti yang tadi saya sudah bilang, ada tulisan New Balance yang dicetak dengan warna yang hampir mirip, sehingga tidak terlihat kecuali pada jarak dekat. Ini dicetak hanya di sisi ini saja. Buat pemakai yang menyukai tampilan yang bersih, ini tentu termasuk salah satunya. Dari sisi pinggir ini, ada seperti penahan yang membantu untuk menjaga kaki tetap nempel pada sol sneaker. Sehingga ketika pemakai sedang berjalan atau berlari, kakinya tidak mudah terlepas dari sneaker. Buat pemakai yang pergelangan kakinya cukup lebar, ini adalah solusi yang bagus karena memudahkan ketika memakai sneaker dengan lubang sneaker yang dibiarkan terbuka dengan bebas. Ada satu model lagi yang penahannya miring gini. Nah, ini lebih narik banget. Kalau yang ini nggak gitu narik. Pada bagian dalam sneaker ini menggunakan sol dalam standar New Balance dengan warna biru yang kurang lebih mirip. Pada sol dalam ini tertulis memory foam. Foam ini terbuat dari bahan utama polyurethane dan beberapa bahan campuran lainnya. Bahan ini sensitif terhadap panas, termasuk suhu tubuh. Hal itu memungkinkan telapak kaki untuk membentuk sebagian kontur dari permukaan sol dalam ini. Pada akhirnya, semakin lama dipakai, ini akan semakin nyaman untuk dipakai, karena kontur akan memberi sedikit banyak dukungan pada lekukan kaki atau R. Pada bagian ini, sneaker ini pun terlihat sangat bersih. Sisi ini dilengkapi dengan pull tab dengan tulisan Fresh Foam yang menandakan bahan sol sneaker ini. Pull tab ini terbuat dari bahan kulit yang dijahit. Pull tab dirancang untuk membantu menarik sneaker dari kotak. Sol sneaker ini, seperti nama model sneakernya, terbuat dari bahan Fresh Foam. Ini merupakan konsep tandingan terhadap koleksi sneaker dengan foam boost pada sneaker Adidas atau foam react pada sneaker Nike. Foam ini merupakan bahan yang bisa dibilang membal. Itu yang membuat pemakai sneaker dengan sol seperti ini seringkali punya komentar, kayak berjalan di atas awan. Itu maksudnya empuk. Karena membal, foam ini membantu mendorong ketika kaki diangkat dan terkompresi ketika kaki menekan. Itu memberi kesan nyaman dan menjadi konsep yang ideal bagi pelari maupun pejalan kaki untuk jangka panjang. Itu juga adalah keunggulan utama foam dari sneaker rancangan New Balance ini. Kemudian untuk ukurannya, saya menyarankan untuk memakai ukuran pas atau setengah ukuran di atas ukuran pas kalau kakinya relatif agak lebar. Jadi, ini adalah New Balance Fresh Foam Sport Run versi kedua. Ini adalah sneaker untuk lari yang ringan, tapi tetap memiliki dukungan di area yang penting seperti pada bagian arch dan dekat tumit. Sneaker ini fit seperti kaos kaki, jadi kalau mau dipakai agak longgar harus di-stretch dulu selama sekitar 2 minggu katanya. Secara keseluruhan, ini adalah sneaker yang understated tapi tetap terlihat eye-catching. Itu membuat sneaker ini cukup versatile, baik dipakai untuk jogging di pagi hari maupun kongko di mall. Sekian ulasan saya kali ini, saya Adi, ini adalah Adi Vlog, sampai jumpa lagi.